Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Sobat Al-Fatih dimanapun berada, dalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri memiliki peran penting satu sama lain. Salah satu dari sekian banyak tugas dalam rumah tangga adalah bagaimana suami dan istri saling mendukung dalam hal ibadah. Bagi sebagian orang, isu ini mungkin terdengar sensitif, terutama ketika berbicara tentang bagaimana pasangan saling mengingatkan atau bahkan memaksa satu sama lain untuk melaksanakan ibadah termasuk sholat. Islam mengajarkan pentingnya saling mengingatkan dalam kebaikan. Tetapi tentu saja setiap tindakan yang dilakukan harus didasari dengan niat yang baik dan cara yang bijak. Dalam hal ini, niat seorang istri untuk memastikan bahwa suaminya tidak meninggalkan sholat adalah niat yang sangat baik. Namun, apakah memaksa dengan cara tertentu dapat dibenarkan oleh syariat? Jika menelisik hadis Nabi Muhammad SAW, baik suami maupun istri dalam urusan mengingatkan atau menyuruh ibadah memiliki hak yang benar-benar sama atau setara. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atah fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma' rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in ubanadhahat fi wajhihi al-ma'. Artinya, Allah memberi rahmat senang kepada seorang suami yang bangun malam kemudian sholat tahajud dan membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan, dia mencipratkan air ke wajahnya. Begitu juga Allah senang kepada istri yang bangun malam kemudian sholat tahajud dan membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, dia mencipratkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1308. Abu Hurairah yang mendengar hadis ini langsung dari Nabi Muhammad SAW mempraktekkan hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan Abu Usman Al-Hindi. An Abi Usman qala tadayyaftu Aba Hurairah sab'an fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-layla aslas yusalli hadha thumma yuqidhu hadha. Abu Usman Al-Hindi bercerita ketika bertamu ke rumah Abu Hurairah selama 7 hari. Dia bersama istri dan pembantunya membagi malam menjadi 3 bagian untuk sholat malam. Salah satu dari mereka sholat di sepertiga awal, kemudian membangunkan yang kedua untuk sholat di sepertiga kedua, dan seterusnya sampai sepertiga akhir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syekh Muhammad Syamsul Haq Abadi dalam karyanya Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Dawud berkomentar atas hadis tersebut. Menurutnya,
mencipratkan air ke muka harus dilandasi motif kasih sayang, bukan dari rasa kesal. Kemudian dirinya mengutip pendapat Ibnu Malik yang berpendapat bahwa berdasarkan hadis tersebut, siapapun, baik laki-laki atau perempuan, dianjurkan untuk memaksa dalam kebaikan. Hadis di atas juga menunjukkan gambaran ideal bagaimana suami istri saling menyayangi, berkomunikasi dengan baik, dan memiliki pandangan yang sama, bahwa baik suami atau istri memiliki hak yang sama ketika mengingatkan atau memaksa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, suami hendaknya tidak merasa kesal bila istri menyuruhnya beribadah, terutama bila istrinya misalnya memaksa suami agar segera sholat wajib, sholat tahajud saja yang hukumnya sunnah. Istri boleh mencipratkan air ke muka suami agar dapat sholat bersama, apalagi sholat wajib. Hal tersebut tidak lain sebagai bentuk kesetaraan pria dan wanita, suami dan istri, di dalam ajaran agama Islam yang memposisikan keduanya sebagai rekan untuk bekerja sama dalam mewujudkan rumah tangga yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Apabila video ini bermanfaat bagi kita semuanya, mari kita mencari pahala jariah dengan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.